Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil kegiatan yang sudah kami lakukan dalam program Dosen Pulang Kampung 2025 dengan tema pelatihan pendugaan volume pohon untuk menaksir potensi hutan rakyat guna mewujudkan pengelolaan hutan rakyat yang lestari. Peran hutan rakyat khususnya di Pulau Jawa semakin strategis untuk memenuhi kebutuhan pasokan kayu nasional seiring dengan menurunnya produktivitas hutan alam. Namun, petani hutan rakyat masih rentan terhadap terbatasnya informasi pasar dan posisi tawar yang rendah. Dalam praktiknya, petani terbiasa menjual pohon dengan sistem borongan. Pembeli melakukan penaksiran secara visual dan mengandalkan pengalamannya tanpa menggunakan alat penaksiran volume yang sesuai. Selain itu, kurangnya keterampilan petani dalam mengukur dimensi pohon dan mengkonversinya menjadi volume kayu menyebabkan mereka memiliki daya tawar yang lemah. Praktik seperti ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik hutan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi berupa transfer pengetahuan tentang teknik inventarisasi di hutan rakyat. Inovasi kegiatan ini kami namakan Rapid and Accurate Wood Asset Estimation, yaitu cara praktis untuk menduga volume pohon di hutan rakyat sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh petani, sehingga aplikatif dan bisa mengetahui secara lebih cepat dan tepat volume kayu yang mereka miliki. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kognitif dan keterampilan petani hutan, khususnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam penaksiran potensi kayu di hutan rakyatnya. Pendekatan yang kami gunakan dalam pelatihan ini adalah andragogi atau pendidikan orang dewasa, di mana pada tahapan pelaksanaan ini terbagi menjadi beberapa tahap. Kegiatan dimulai dengan melaksanakan penyusunan modul pelatihan, penyusunan kuesioner pretest posttest, penjajakan, sosialisasi, dan pelaksanaan pretest. Selanjutnya dilakukan pelatihan yang dibagi menjadi dua sesi, yaitu pelatihan pengukuran dimensi pohon dan pelatihan atau praktek perhitungan volume pohon. Nah, setiap pelatihan itu diawali dengan penyampaian materi, tanya jawab, yang kemudian dilanjutkan dengan praktek lapang, dan kemudian diakhiri dengan diskusi yang membahas pemahaman dan pengalaman belajar peserta pelatihan. Terakhir dilakukan evaluasi berupa post-test serta dilakukan review pengukuran dimensi pohon di lapangan. Untuk apa? Untuk memastikan keterampilan peserta dalam melakukan pengukuran pohon dan pengesaran volume pohon. Mitra yang kami dampingi ini adalah kelompok wanita tani Sipon Harum Lestari dan kelompok tani Harapan Maju yang berada di Desa Karyasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Jumlah peserta pelatihan itu adalah sebanyak 30 orang yang terdiri dari 20 orang perempuan dan 10 orang laki-laki. Untuk pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sosialisasi dan pretest. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tujuan dari program yang kami lakukan melalui sesi diskusi untuk mendapatkan umpan balik agar memudahkan pelaksanaan program serta sesuai dengan situasi dan kondisi mitra. Kemudian pretest dilakukan untuk mengetahui pemahaman awal para peserta pelatihan tentang pengukuran diameter dan tinggi pohon dalam pendugaan volume pohon. Pada tahap ini juga disepakati waktu atau lini masa pelaksanaan kegiatan dan evaluasi agar kegiatan terencana dan terstruktur. Kemudian pada pelatihan praktek pengukuran dimensi pohon, ini dilakukan untuk membantu petani memahami pengertian apa itu diameter dan tinggi pohon, serta bagaimana cara mengukurnya di lapangan. Diameter pohon diukur pada ketinggian 1,3 meter di atas permukaan tanah, yang mana hasilnya itu diperoleh adalah hasil dari konversi pengukuran keliling batang dengan menggunakan pita ukur. Sedangkan tinggi pohon ditaksir dengan menerapkan prinsip segitiga sebangun menggunakan alat berupa tongkat ukur dengan panjang dan lebar penanda tertentu yang bisa juga dibuat sendiri oleh petani hutan rakyat. Kemudian pelatihan dan praktek pendugaan volume pohon ini bertujuan agar masyarakat memperoleh pengetahuan bagaimana pentingnya menaksir volume pohon untuk meningkatkan nilai ekonomi hutan rakyatnya, serta mampu menghitung volume atau kubikasi kayu per pohon menggunakan rumus-rumus praktis. Nah, setelah mereka mendapatkan nilai diameter dan tinggi pohon dari pelatihan sebelumnya, dilakukan perhitungan volume pohon menggunakan rumus silinder terkoreksi yang telah kami sederhanakan. Kemudian untuk memudahkan peserta, kami juga menyediakan tabel volume pohon untuk menentukan volume pohon itu sendiri. Selain itu juga dilakukan evaluasi kegiatan, di mana hasil evaluasi kegiatan itu membuktikan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan pada peserta pelatihan teknik inventarisasi hutan rakyat ini. Kesimpulan dari pengujian tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pelatihan yang diselenggarakan efektif meningkatkan pengetahuan petani hutan rakyat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa materi pelatihan yang disampaikan secara sederhana, terstruktur, dan langsung dipraktekkan di lapangan berhasil diserap dengan baik oleh peserta tanpa memandang usia dan latar belakang pendidikan. Dari kegiatan dosen pulang kampung ini, kami juga sudah menelurkan beberapa luaran ya, yaitu diantaranya adalah publikasi jurnal yang saat ini statusnya masih under review di Jurnal Agrokreatif, kemudian juga sudah kami selesaikan laporan kegiatannya,
dan ada juga 4 publikasi di media massa yang bisa dilihat di paparan ini. Kemudian juga ada beberapa dokumentasi dan juga ada video kegiatan ya. Mungkin kita bisa lihat secara sekilas. Nah, selain itu juga ada luaran lainnya yaitu berupa modul pelatihan yang sudah kami daftarkan hakinya melalui surat pencatatan ciptaan yang mana dengan tersedianya modul ini diharapkan petani hutan bisa melakukan penyegaran pengetahuannya secara mandiri dan juga bisa melatih anggota-anggota kelompok yang tidak sempat hadir pada saat kegiatan pelatihan. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat terus berdampak. Berikut adalah penggunaan anggaran. Kami menerima dana sebesar 19.700.000 rupiah dan sampai dengan selesainya kegiatan sudah terserap sebanyak 100%. Dan terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada IPB University melalui Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim yang telah mendukung dan mendanai terselenggaranya program ini dan juga kami ucapkan terima kasih kepada mitra, kepada kelompok wanita tani Sipon Harum Lestari dan kelompok Tani Harapan Maju di Desa Karyasari yang telah aktif dan guyup sehingga kegiatan ini bisa berjalan dan dilaksanakan secara lancar dan memperoleh atau mendapatkan tujuan yang baik. Demikian paparan kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.